Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita kembali mengkaji ulang tentang masalah lama, masalah klasik, tetapi perlu kita ulang-ulang, yaitu tentang program tahunan untuk tematik dan juga mata pelajaran. Ada pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang, kita bisa karena biasa. Oleh karena itu tentu tidak salah kalau ini kita ulang-ulang kembali. Bapak Ibu, kalau kita lihat contoh yang ada, gambar ini, bangunan ini, rasanya bangunan itu tidak akan terbangun dengan bagus kalau tidak dirancang dengan baik. Tentu ada rancangan waktu, ada rancangan biaya. Jadi berapa target waktu harus diselesaikan, berapa biaya yang diperlukan. Tanpa ada rancangan biaya, tanpa ada rancangan waktu, mungkin bangunan itu bisa tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini Bapak Ibu, gambar yang ada menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah bangunan itu dirancang memang seperti itu, ataukah bangunan itu terbangun tanpa rancangan? Logikanya, kalau bangunan dirancang memang dalam rancangannya sedemikian rupa, maka berarti bangunan itu tidak membahayakan. Tetapi kalau bangunan dibangun tanpa perancangan, namun tiba-tiba terbangun miring seperti itu, maka tentu akan membahayakan. Artinya perencanaan itu sangat penting dilakukan. Nah, pembelajaran akan efektif dan efisien apabila direncanakan dengan matang. Perencanaan itu bisa program tahunan, bisa program semester, dan juga kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan itu sendiri adalah perencanaan terkait dengan waktu dan program. Bapak Ibu sekalian, kadang terjadi di madrasah kita, di sekolah kita, 1 tahun pelajaran yang harusnya menyelesaikan 8 tema untuk tematik pada kelas rendah, tetapi yang selesai hanya 5 tema. Atau di kelas tinggi harusnya 9 tema, tapi yang selesai justru hanya 7 tema saja. Ada 2 tema yang ketinggalan. Pertanyaannya, apakah memang telah direncanakan dengan matang, ataukah memang tidak pernah direncanakan? Bapak Ibu, di dalam buku kerja guru itu ada 4. Ada buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, buku kerja 4. Nah, penyusunan program tahunan itu ada di buku kerja 2 bagian 7. Idealnya guru menyusun semua ini, tetapi kalau tidak ada waktu, kita susun atau kita buat yang poin-poin penting. Nah, Bapak Ibu, program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun. Jadi kalau program tahunan itu kita buat ternyata isinya hanya 1 semester, maka berarti bukan program tahunan. Karena yang namanya program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun. Dan poin pentingnya adalah alokasi waktu. Jadi kalau kita bikin program tahunan ternyata alokasi waktunya kosong, tidak terisi, maka berarti isi program tahunan itu tidak terpenuhi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar seluruh kompetensi dasar KADI yang ada di kurikulum itu bisa kita capai. Nah, kalau tanpa program tahunan bisa terjadi seperti itu tadi. Harusnya 9 tema, ternyata yang kita capai hanya 7 tema. Harusnya ada 8 KADI dalam 1 tahun untuk fikih misalnya, tapi ternyata yang kita selesaikan hanya 6 KADI saja. Kenapa? Karena kita kehilangan waktu atau kelebihan aktivitas, sehingga kita tidak memperhatikan KADI yang ada. Nah, Bapak Ibu, untuk program tahunan itu idealnya untuk hari efektifnya antara 200 sampai 245 hari.
dalam satu tahun ada 365 atau 366 hari, tapi efektifnya hanya 200 sampai 245 hari saja. Artinya selain daripada itu tidak efektif. Ada libur akhir semester, ada libur kenaikan kelas, ada jeda tengah semester, dan libur lainnya. Nah, kemudian kalau itu dijadikan minggu efektif, itu antara 34 sampai 40. Ini tertulis 17-20 ini satu semester. Yang benar dalam satu tahun ada 34 sampai 40 minggu efektif. Dalam satu semester 17 sampai 20 minggu. Nah, program tahunan harusnya itu disusun. Kenapa? Karena menjadi acuan di dalam penyusunan program berikutnya seperti program semester, silabus, dan juga RPP. Jadi kalau kita menyusun program semester tetapi program tahunan belum dibuat, maka aneh atau lucu jadinya. Kenapa? Program semester harus mengacu kepada program tahunan. Jadi program tahunan itu lebih umum, program semester adalah rincian dari program tahunan. Oleh karena itu program tahunan tidak perlu serinci sedetil seperti program semester. Nah, kemudian ini asumsi dasar mengapa kita menyusun program tahunan. Jadi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran itu muaranya adalah tercapai tujuan. Nah, bagaimana tujuan akan tercapai kalau pembelajaran kita tidak sampai? Harusnya 8 tema tapi 6 tema. Artinya ada kadi-kadi yang tertinggal. Nah, tentu kadi tertinggal ini tidak tercapai tujuan. Tidak tercapai tujuan, tentu juga kualitas pembelajaran dipertanyakan. Nah, kemudian yang kedua, asumsinya bahwa program tahunan itu bagian dari perangkat pembelajaran, bagian dari perencanaan. Perencanaan adalah bagian dari perangkat pembelajaran. Nah, yang ketiga, bahwa program tahunan itu adalah rangkaian dari kegiatan pengembangan silabus. Jadi kalau kita menyusun program tahunan itu sebagainya satu rangkaian dari juga kita mengembangkan silabus. Karena silabus itu ada alokasi waktu, dan alokasi waktu itu harus dihitung. Perhitungannya ada di program tahunan. Nah, untuk program tahunan itu komponen yang penting adalah identitas, harus ada identitas. Yang kedua adalah format isiannya, harus ada isiannya. Identitas kita cantumkan nama satuan pendidikan, nama madrasahnya, nama sekolahnya, kelasnya, mata pelajaran kalau mapel, tapi kalau tematik tidak perlu dicantumkan mata pelajarannya. Tahun pelajarannya bagusnya juga kita cantumkan supaya jelas bahwa program tahunan itu adalah untuk tahun pelajaran berapa. Format isian itu ada kadi kalau mata pelajaran, misalnya fikih, SKI, Quran hadis, bahasa Arab, itu gunakan kadi. Begitu juga dengan matematika kelas tinggi, karena di luar dari tematik maka gunakan kadi. Tapi kalau yang lain, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, EPS, karena itu masuk bagian tematik, maka gunakan tema dan subtema saja. Ini menurut kita yang lebih praktis. Kemudian jangan lupa harus ada alokasi waktu. Nah, untuk program tahunan itu memang banyak program, banyak format. Kalau kita lihat di internet, kita browser program tahunan, ternyata banyak ragamnya. Jadi silahkan bebas menentukan format, tapi sebaiknya pilih yang memberikan kemudahan dalam penyusunan. Bapak Ibu paham dengan apa yang dilihat, kemudian praktis dalam membagikan waktu. Ibu paham, Bapak Ibu paham dalam membagi waktunya, kemudian bisa kita ukur apakah memang pas, sesuai atau tidak. Nah, untuk merancang program tematik, yang pertama kita harus telaah berapa jumlah tema dan subtema dalam satu kelas. Untuk kelas 1, 2, dan 3 jumlah temanya ada 8. Untuk kelas tinggi 4, 5, 6 ada 9 tema. Subtemanya untuk 1, 2, 3 ada 4. Untuk kelas 4, 5, 6 ada 3 subtema. Tetapi ada tambahan, yaitu kegiatan literasi. Nah, itu harus kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, kita paham tentang minggu efektif, minggu tidak efektif. Jadi kalau hari libur itu berarti tidak efektif. Nah, untuk minggu efektif ini ada tabelnya.
kalau madrasah sekolah kita sudah membikinkan kalender pendidikan lengkap dengan minggu efektif, guru tinggal nanti menghitung di program tahunan. Tapi kalau belum, maka guru harus menghitung terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendistribusikan alokasi waktu tadi ke dalam subtema. Nah, kemudian dokumen yang diperlukan untuk program tahunan, yang pertama adalah kalender akademik yang bisa dikeluarkan oleh madrasah, oleh Kemenak, oleh Kanwil. Kemudian juga struktur kurikulum harus kita miliki. Kemudian kompetensi dasarnya untuk mata pelajaran PAI, bahasa Arab, dan juga yang umum untuk matematika. Kalau PAI dan bahasa Arab harus merujuk kepada 183 2019, kalau yang umum kepada 37 2018. Ini yang terbaru. Nah, ini contoh struktur kurikulum untuk madrasah ibtidaiyah. Ada kelas 1 ada 34, tetapi untuk tematiknya PPKN 5, bahasa Indonesia 8 GB, matematika 5, PJOK 4, totalnya 26 GB. Kelas 2 ada 28, kelas 3 ada 30. Jadi berbeda-beda kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti digunakan di dalam pembagian alokasi waktu. Jadi tidak sama alokasi tematik kelas 1 dengan kelas 2 kalau Bapak Ibu menggunakan struktur ini. Tapi madrasah sebenarnya bisa mengembangkan lebih lanjut, bisa 36 ini menjadi 38, tergantung keperluan kebutuhan madrasah yang bersangkutan. Mungkin madrasah yang bersangkutan PPKN-nya menjadi 6 jam pelajaran kalau memang diperlukan. Nah, jadi struktur ini harus dimiliki. Dan ini ada di dokumen 1 KTSP. Dokumen KTSP sekolah atau madrasah biasanya dicantumkan struktur kurikulum, karena ini poin penting yang harus ada di dokumen 1 KTSP. Kemudian ini yang kita buat terkait dengan minggu efektif tadi. Jadi kalau ini tidak kita buat, maka penyusunan program tahunan akan sulit untuk memberikan atau membagi alokasi waktu. Jadi 1 tahun antara 34 sampai 40. Nah, kalau kita lihat di sini hari efektifnya Juli ada 3, hari Seninnya, kemudian Selasa itu ada 3, Rabunya juga 3, Kamis 3, Jumat 2 hari, Sabtunya 2 hari. Jumlah hari efektif Juli adalah 16 hari. Kenapa? Karena memang hari pertama turunnya tanggal 13 Juli. Kemudian kalau kita lihat Senin ini untuk Juli ada 3, Agustus 3, September 4, jumlahnya 19. Artinya dalam satu semester untuk hari Senin ada 19 minggu efektif. Artinya kalau guru mata pelajaran mengajarnya pada hari Senin, misalnya fikih pada hari Senin, maka dia harus mencantumkan 19 minggu efektif ini dalam satu semester. Tapi kalau fikih tadi mengajarnya di hari Selasa, maka dia harus mencantumkan 20 minggu efektif. Tapi kalau mengajarnya hari Jumat, maka harus 18 minggu efektif. Jadi beda hari efektif antar hari. Nah, ini harus diperhatikan kalau mata pelajaran. Nah, ini jumlahnya 115 hari, minggunya ada 19 minggu. Jadi dalam semester 1 ada 19 minggu. Nah, semester 2 seperti itu juga. Januari ada 4 hari Seninnya, ada 4 kali. Kemudian hari Selasanya 5. Nah, jumlah ke sampingnya untuk Januari ada 26 hari efektif, tapi ke bawahnya untuk Senin ada 19 minggu efektif. Nah, jadi kalau misalnya akidah akhlak ngajarnya pada hari Sabtu, ini Sabtu, maka jumlah efektifnya hanya 17. Maka 17 inilah yang dibagi dalam satu semester pada semester 2. Nah, kalau digabungkan, kalau hari Sabtu 20 tambah 17 berarti 37 minggu efektif. Nah, jadi ini harus dimiliki oleh guru masing-masing. Nah, ini contoh program tahunan. Format ini sederhana, praktis,
dan bisa dipahami, mudah dipahami. Ini ada di buku panduan penilaian untuk SD kurikulum 2013 edisi revisi pada halaman 37. Nah, ini contoh yang ada sumbernya, ada identitasnya, form tahunannya bisa ditambah. Nah, tinggal ditulis temanya, subtemanya, alokasi waktunya. Satu ini menunjukkan minggu efektif, artinya satu minggu efektif ada satu subtema. Satu tema ada 4 minggu efektif. Nah, ini semester 2-nya, enggak semester 2 yang jelas, ini 1 tahun. Jadi tidak dipecah dengan semester 1 tahun. Jadi mudah, praktis, terukur, dan 1 lembar. Nah, jumlahnya di sini ada 32 dalam 1 tahun. Tadi yang tersedia 37, berarti ada 5 minggu efektif yang masih bisa digunakan. Bisa ditambah di sini dengan kegiatan literasi atau kegiatan lainnya, misalnya remedial dan sebagainya. Nah, kemudian program tahunan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini tahun 2017-18, ini ada tambahan jam tatap muka atau jam pelajaran. 1 minggu efektif itu ada 25 JTM, ada 22 jam tatap muka. Bagus kalau seperti ini juga hanya perlu 1 lembar. Jadi temanya tema hidup rukun, subtemanya ada 4 minggu. Kemudian di sini ada remedialnya, jumlahnya ada 39 minggu efektif. Sedangkan tersedia 37, berarti ada kelebihan 2 minggu. Tetapi ini tahun lama 2017, yang kita hitung adalah tahun baru, tahun sekarang, yaitu 2020. Nah, jadi ini bagus, praktis, sederhana, dan bisa kita lihat jumlahnya. Nah, kemudian ini untuk mata pelajaran fikih kelas 1 ada 2 semester, semester 1, semester 2 ada jumlah alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini 76 GP. Fikih ini dalam 1 minggu ada 2 GP, 2 jam pelajaran. Artinya kalau 76 ini sama dengan 38 minggu efektif. Jadi ada 38 minggu efektif. Jadi ini standar, sesuai. Kenapa? Karena tadi idealnya antara 34 sampai 40. Yang dicantumkan hanya KADI yang diawali 3, KADI yang diawali 4. Diawali 3 pengetahuan, diawali 4 KADI keterampilan. Jadi KADI 3.1 ini bersanding dengan KADI 4.1. Kita lihat di sini 3.1 memahami rukun Islam, KADI 4.1 mengomunikasikan rukun Islam. Nah, mengisi di sini ini disesuaikan dengan kompleksitas KADI yang ada, materi yang ada. Jadi kalau memahami rukun Islam ini mudah, cukup 2 jam. Mengkomunikasikan mungkin lebih susah, di sini ada 6 jam. Jadi disesuaikan. Yang penting jumlahnya jangan sampai melebihi minggu efektif yang jumlahnya 39 atau 38 sesuai yang Bapak hitung. Jadi yang penting jangan melebihi, dan ini ada jumlah. Nah, ini sudah standar, sudah bagus. Nah, kita evaluasi contoh yang ada. Ini program tahunan, ada KADI-nya. Ini fikih juga kelas 3, ada KADI-nya, ada alokasi waktu tapi 1 hari. Nah, 1 hari ini tidak jelas, sebab 1 hari itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, karena ada fikih yang 1 hari, Senin 1 jam, Selasa 1 jam. Jadi harusnya di sini diisi dengan GP atau JTM, bukan dengan hari. Kemudian jumlahnya juga belum ada, sehingga nanti dalam pembagian agak sulit. Berapa jam total seluruhnya harus menghitung lagi. Nah, kemudian ini untuk tematik. Ini tema 1 ada 4 subtema, ada pelajarannya, ada alokasi waktu, ada minggunya, ada keterangannya. Kemudian tema 2 ada seperti ini lagi, tema 3 ada lagi, tema 4 ada lagi, sampai 8 tema. Berarti diperlukan berapa lembar ini? Artinya kalau yang seperti ini kurang praktis, agak sedikit ribet. Jumlahnya pun tidak ada, berapa minggu keseluruhannya. Nah, program tahunan cukup yang umum, dirinci di dalam program semester. Jadi
tidak salah seperti ini, tapi pembuatannya agak sulit. Fungsi program semester mungkin tidak terlalu berfungsi lagi, jadi cukup tema, subtema, kemudian alokasi waktu. Jadi ke harinya ini sudah jelas ada 6, jadi mungkin tidak perlu lagi keterangan pun tidak perlu untuk menyederhanakannya. Kemudian jumlahnya juga di sini belum ada. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.